Hai semua, kali ini saya buat bolu kojo pandan yang tampilannya cantik, hasilnya mulus, rasanya enak, aromanya wangi banget. Buatnya sangat mudah, tinggal diaduk-aduk aja, serta anti ribet dan anti gagal ya teman-teman. Kue tradisional yang satu ini cocok banget dijadikan ide cemilan bareng keluarga tercinta, ataupun dijadikan sajian saat ada acara, ataupun dijadikan ide jualan. Karena beneran rasanya enak dan legit banget. Yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama kita siapkan dulu margarin sebanyak 100 gram, kita lelehkan dengan cara ditim. Jika setengah dari margarinnya udah cair, kita matikan api kompornya, lalu kita aduk sampai semuanya meleleh dan cair ya teman-teman. Kalau udah meleleh semua, kita angkat dan kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin, baru kita gunakan ya teman-teman. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah bersih serta kering, lalu masukkan telur sebanyak 4 butir. Saya menggunakan telur ukuran sedang, pastikan masih baru, masih fresh dan suhu ruang. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 290 gram atau sekitar 16 sendok makan. Tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh serta vanili sebanyak 1 sendok teh. Boleh gunakan vanili bubuk ataupun cair ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya aduk dengan whisker sampai semuanya tercampur rata, gulanya larut ya teman-teman. Tidak perlu terlalu lama, cukup sampai tercampur rata aja dan gulanya udah larut. Selanjutnya akan saya tambahkan tepung terigu yang udah diayak sebanyak 500 gram. Aduk lagi dengan whisker sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Lalu kita masukkan margarin yang udah kita cairkan tadi, pastikan udah dingin dan suhu ruang ya teman-teman. Dan kita aduk kembali dengan whisker. Untuk margarinnya boleh dimasukkan terakhir ataupun saat ini ya teman-teman. Karena saya takutkan nanti kalau di akhir margarinnya tidak rata, jadi saya masukkan terlebih dahulu ke dalam tepung supaya tercampur semua. Selanjutnya, saya menambahkan santan sebanyak 1500 ml, masukkan secara bertahap, aduk dengan whisker sampai semuanya tercampur ya teman-teman. Santan ini saya dapat dari 2 butir kelapa yang udah tua, saya kupas dan saya peras airnya supaya rasanya lebih enak. Pastikan teman-teman di rumah menggunakan santan kental supaya rasanya jadi makin enak, makin legit dan makin gurih ya teman-teman. Jika ingin dijadikan ide jualan, santannya boleh dimasak terlebih dahulu supaya kuenya awet dan tidak cepat basi, serta menggunakan santan yang udah dingin ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur, pastikan bahannya tidak ada yang menggumpal ataupun bergerindil, serta bahan-bahannya larut semua ya teman-teman. Kalau udah diaduk rata dan semuanya udah tercampur, tidak ada yang menggumpal ataupun bergerindil, lalu tambahkan jus pandan sebanyak 50 ml. Jus pandan ini saya dapat dari 10 lembar daun pandan yang saya blender dengan air 50 ml dan saya saring. Ini kita aduk rata sampai semuanya tercampur ya teman-teman. Belum dimasak aja aroma pandannya udah wangi banget ya teman-teman. Karena warnanya kurang hijau dan kurang cantik, saya menambahkan perisa pandan. Ini opsional saja ya teman-teman. Aduk rata kembali sampai semuanya tercampur. Pastikan bahan-bahannya tidak ada yang menggumpal ataupun bergerindil, teksturnya halus dan licin, serta semua bahannya larut ya teman-teman. Adonan ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Kita siapkan loyangnya terlebih dahulu. Saya menggunakan loyang yang berukuran 26 cm. Jangan lupa olesi dengan minyak sayur ke seluruh permukaannya, cukup tipis-tipis aja. Adonan tadi saya saring sebelum memasukkan ke dalam cetakan untuk menghindari bahan-bahan yang masih menggumpal ataupun bergerindil, serta bahan-bahan yang masih belum larut ya teman-teman.
Setelah adonan kita saring, bahan-bahan menggumpalnya udah tidak ada lagi, langsung aja kita kukus. Pastikan air kukusan sudah mendidih dan jangan lupa tutup kukusannya dialasi dan kain bersih supaya uap airnya tidak menetes ke dalam adonan ya teman-teman. Langsung aja kita kukus kuenya, gunakan api sedang cenderung kecil supaya permukaan atasnya tidak pecah, serta kita kukus kurang lebih selama 1 jam sampai matang. Dalam proses pengukusan, jangan pernah tutup kukusannya dibuka ya teman-teman. Setelah 1 jam saya kukus, kuenya udah matang, langsung dikeluarkan kue dari kukusan dan kita diamkan dulu di suhu ruang sampai benar-benar dingin, baru kita lepaskan dari cetakan. Kalau masih panas, kuenya ini akan lembek ya teman-teman, jadi sebaiknya kita diamkan terlebih dahulu sampai benar-benar dingin. Setelah saya diamkan kurang lebih selama 3 jam, udah dingin suhu ruang, langsung aja kita keluarkan kue dari cetakan ya teman-teman, dan kita lihat bagaimana hasilnya. Kita lihat sama-sama hasilnya, Masya Allah mulus banget ya teman-teman, tidak lengket pada cetakan. Kita siapkan pisau potongnya, jangan lupa dialasi dengan plastik wrap ataupun minyak supaya tidak lengket. Seriusan saat saya potong ini berasa lembut banget ya teman-teman. Setelah dipotong, kue ini siap kita sajikan dan disantap bareng keluarga tercinta. Karena menggunakan daun pandan asli, jadi aromanya jadi lebih wangi ya teman-teman. Seriusan ini wanginya semerbak, bikin harum dan bikin lapar ya teman-teman. Untuk rasanya nih udah pasti enak banget, manisnya pas, aromanya wangi banget, santannya juga berasa gurih dan legit banget kalau di mulut. Seriusan ini cocok banget kalau teman-teman dijadikan ide cemilan untuk keluarga, pasti suka banget, teksturnya lembut dan kenyal. Kue ini juga cocok banget dijadikan ide jualan ataupun sajian saat ada acara. Seriusan beneran rasanya enak, mantep dan legit banget serta aromanya wangi. Teman-teman wajib coba resepnya di rumah karena membuatnya mudah, anti ribet dan anti gagal serta rasanya enak banget. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga videonya bermanfaat. Selamat mencoba, sampai jumpa di video selanjutnya.